Di tanah Melayu berakar sejarah, alam permai, budaya dan megah. Sungai beriak membawa doa, warisan leluhur tak pernah sirna. Hutan hijau, sawah terhampar, laut biru jadi penopang sabar. Di setiap nafas, di tiap langkah, tersimpan cinta yang tak lekang oleh waktu. Dan di sudut desa ada senyum sederhana, tampak para lansia penuh cinta. Meski rambut telah memutih, tubuh renta, tapi tangan mereka tetap berdaya. Dari tanah Melayu lahir cerita tentang budaya yang hidup bersama, tentang lansia yang tak kenal menyerah, mengajarkan cinta lewat setiap usaha. Keripik tempe kelor jadi saksi bahwa usia hanyalah angka diri. Selama cinta masih bersemi, karya manusia takkan berhenti. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang secara konsisten dilaksanakan oleh tim dari Universitas Sumatera Utara melalui dukungan hibah Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2025. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan inovasi produk pangan lokal yang sehat, bernilai gizi, serta memiliki daya saing di pasar. Fokus kegiatan ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi, sekaligus peningkatan kualitas gizi dari produk cemilan sehat berbasis tempe. Secara inovatif, tim memperkenalkan pemanfaatan mesin-mesin pertanian yang modern, yakni mesin pengupas kulit kedelai untuk mempercepat proses persiapan bahan baku, mesin pemotong tempe otomatis guna menghasilkan irisan yang seragam, mesin spinner peniris minyak untuk mengurangi kadar minyak dan menghasilkan produk yang lebih renyah serta sehat, serta mesin sealer kemasan yang menjaga mutu dan daya simpan produk. Saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu, kepada adik-adik mahasiswa, dan kepada anggota Aisyah yang juga merupakan anggota Deker Lansianya. Kami terima kasih atas partisipasi, kerjasama, dukungan terhadap usaha kita ini, dan moga-moga ini bisa menjadi produk unggulan dari Kuala Bingai, khususnya dari Kabupaten Langkat, Bu. Karena ini udah kami perkenalkan, udah sampai ke camat, ke bupati sudah. Keripik tempe daun kelor ini. Dan udah dipromosikan juga dan bupati. Dan wilayah juga, Bu, wilayah Aisyah udah tahu di sini ada keripik tempe daun kelor. Mudah-mudahan bisa menjangkau pasar luar gitu ya, Bu ya. Terima kasih kali atas bantuan. Kalau mungkin bukan ibu-ibu datang kemari, bentuk keripik tempe kami itu belum seperti itu, Bu. Masih sangat sederhana, dan penjualannya pun masih dari rumah ke rumah gitu. Ada yang pesan baru dibuat gitu. Ini sekarang udah kinclong, udah cantik kemasannya, dan mudah-mudahan isinya pun lebih bermutu gitu, lebih banyak mengandung gizi. Saya rasa itu aja ya. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemanfaatan teknologi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja lansia di daycare Aisyah Mentari Kuala Bingai, sekaligus menghasilkan produk yang lebih higienis, berkualitas, dan berdaya saing. Dari sisi gizi, inovasi dilakukan melalui penambahan bubuk daun kelor ke dalam adonan keripik tempe. Daun kelor telah dikenal luas sebagai superfood dengan kandungan vitamin, mineral, protein nabati, dan antioksidan yang tinggi. Penambahan ini tidak hanya memperkaya cita rasa, tetapi juga meningkatkan nilai gizi produk, sehingga keripik tempe daun kelor dapat menjadi alternatif cemilan sehat yang sesuai untuk berbagai kelompok usia, termasuk lansia yang menjadi fokus pemberdayaan daycare Aisyah Mentari. Nah, proses pengupasan kulit kedelai itu menggunakan kaki. Ya, masih sangat tradisional sekali. Nah, di sini nanti akan kita serahkan alat untuk pengupas kulit kedelai. Karena kan ini makanan ya, jadi sebaiknya higienitasnya kita jaga nanti. Kemudian mungkin kalau makanan nggak usah dipijak-pijak lagi ya Bu ya. Nah, lalu kemudian yang sangat menarik lagi pada proses pemotongan ya, pada proses pemotongan adonan itu masih menggunakan pisau. Jadi butuh keahlian soft skill untuk memotong ya Bu ya. Beberapa kali ibu-ibu udah datang ke sana coba potong, ada yang tipis, ada yang tebal, bahkan Ibu Rozatul juga udah coba ya. Nah, lalu pada proses packaging ya, kita lihat masih menggunakan api ya, masih manual ya, menggunakan api. Nanti kita sudah serahkan itu ada mesin apa namanya? Press ya, iya. Ada beberapa unit kita serahkan. Nah, ini hasil akhirnya produk keripik tempe. Ini belum dilakukan inovasi. Nah, jadi inovasi apa yang kita gunakan dalam proses pembuatan keripik tempe ini? Yang pertama kita menggunakan daun kelor. Daun kelor yang kita gunakan adalah bubuk ya. Nah, ini gaweannya Ibu Ecia. Nanti Ibu Ecia yang akan mempresentasikan tentang daun kelor. Lalu mesin, R-nya di bawah. Nah, jadi memanfaatkan mesin supaya produksi kita lebih banyak lagi. Selain inovasi produk, tim juga melakukan pendampingan aspek legalitas usaha agar produk ini dapat diterima secara resmi di pasaran. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mesin bisa produksinya meningkat 80% insya Allah. Nanti kita dampingi. Mungkin nanti di awal ibu-ibu akan merasa kesulitan. Biasanya memang gitu Bu. Kalau kita masukkan mesin gitu. Dari dulu juga kali ya Bu. Kalau misalnya kita dulu memanggang kue pakai oven kompor gitu kan. Sekarang kan udah pakai listrik ya. Listrik nanti suhunya berapa, lama waktunya berapa. Karena kita mikirnya suhunya asal aja dibuat, nanti mati sendiri tiba-tiba udah gosong gitu. Jadi kita itu memang berubah ke inovasi penggunaan mesin itu ya harus pelan-pelan. Nanti pelan-pelan digunakan alatnya, nanti adaptasi sendiri itu ibu-ibu. Mungkin di awal nanti berat kali Bu ini, susah kali, bahaya gitu segala macam. Tapi nanti karena masih awal itu Bu. Ini yang sering kami hadapi juga kalau membawa Al-Sintan ke masyarakat seperti itu. Banyak lah. Nah, tapi nanti kalau pelan-pelan ibu gunakan berkelanjutan terus, nanti insya Allah bakalan lebih mudah penggunaannya. Itu ya Bu. Nah, Pendampingan meliputi fasilitas penerbitan nomor izin berusaha, pendaftaran nomor PIRT, serta pengurusan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Upaya ini merupakan langkah penting agar produk keripik tempe daun kelor Mentari tidak hanya dikonsumsi secara lokal,
tetapi juga berpeluang masuk ke pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. Mungkin kalau kita bilang yang namanya tempe itu kan banyak ya, keripik tempe gitu kan. Nah, keunggulan kita tadi ada si daun kelornya itu untuk meningkatkan daya gizinya gitu ya. Kemudian tren cemilan sehat. Jadi bukan hanya tempenya saja, tadi juga dapat daun kelornya yang mengandung vitamin A, C, E tadi dan juga zat besi serta magnesium. Nah ini tadi ya, jadi manfaat keripik tempe daun kelor sebagai cemilan, ini sebagai sumber gizi yang lengkap, kemudian renyah dan menyehatkan, dan juga sebagai cemilan fungsional. Jadi bukan hanya untuk ibu-ibu aja, untuk anak-anak juga bisa dikonsumsi gitu ya. Karena tempe itu merupakan sumber protein nabati. Kegiatan pengabdian ini tentu berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi, yakni meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas nyata di luar kampus, menghasilkan karya inovatif dosen dan mahasiswa yang diakui dalam bentuk HKI maupun publikasi ilmiah, serta menciptakan sinergi dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan mesin-mesin pertanian modern serta pengembangan produk pangan fungsional berbasis sumber daya lokal menjadi bukti nyata bahwa Universitas Sumatera Utara mampu menghadirkan solusi aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini akan semakin memperkuat proses pembelajaran berbasis pengalaman. Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah memberikan hibah pengabdian masyarakat tahun 2025. Dukungan ini menjadi energi utama yang memungkinkan terlaksananya kegiatan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, implementasi teknologi, pendampingan usaha, hingga pencapaian luaran yang bermanfaat. Semoga kegiatan ini juga dapat menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara akademisi, mahasiswa, serta masyarakat mampu melahirkan inovasi yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai motor pembangunan berkelanjutan. Aktivitas inovatif ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan fisik lansia. Dengan tetap aktif, mereka merasa dihargai, memiliki tujuan hidup, serta dapat berbagi inspirasi dengan generasi muda. Lansia yang berinovasi juga mampu mematahkan stereotip bahwa usia tua identik dengan ketidakberdayaan. Sebaliknya, mereka menunjukkan bahwa semangat belajar, kreativitas, dan kontribusi sosial bisa terus berlangsung sepanjang hayat. Dengan dukungan dari kegiatan ini, lansia bisa menjadi role model bagi perubahan yang bisa berdampak positif bagi masyarakat luas.
Pemilihan Daycare Lansia Aisyah Mentari pada Kuala Bingai sebagai mitra pengabdian masyarakat dilandasi oleh peran penting lembaga ini dalam mewadahi aktivitas sosial, kesehatan, dan produktivitas bagi kelompok lansia di wilayah Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Daycare ini menjadi salah satu pusat kegiatan lansia yang tidak hanya fokus pada aspek perawatan dan kesehatan, tetapi juga mendorong keterlibatan lansia dalam aktivitas kreatif, produktif, dan bernilai ekonomi. Keunikan dari Daycare Lansia Aisyah Mentari yakni mengintegrasikan konsep pelayanan sosial dengan inovasi ekonomi yang produktif. Para lansia yang tergabung di dalamnya tidak sekedar menjalani aktivitas rutin seperti senam sehat, pengajian, dan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga aktif mengembangkan produk pangan lokal yang bernilai gizi tinggi. Keripik tempe daun kelor Mentari. Sehat, bergizi, halal. Diproduksi oleh Daycare Lansia Aisyah Mentari, Kuala Bingai. Sukses! Dari tangan tulus penuh rasa, kami lansia bekerja dengan cinta. Hadirkan camilan penuh makna, keripik tempe daun kelor Mentari. Rasa nikmat bikin hati